Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz Jul Mubarak dengan NIM 2011203091 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam video ini saya akan menyajikan berupa jawaban dari ujian akhir semester 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Habib Anwar Al-Ansori dan Bapak Rizwani. Seperti apa videonya? Saksikan berikut ini. Baik, soal nomor 1, jelaskan filsafat pendidikan Islam secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta deskripsikan ruang lingkupnya. Baik, yang pertama, sebelum kita membahasnya secara lebih dalam, kita harus ketahui dulu apa sih itu pendidikan Islam sendiri artinya. Pendidikan Islam dapat kita artikan itu sebagai media untuk melatih kepekaan sensibilitas siswa, sehingga mampu memahami dirinya secara totalitas dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya yang berhubungan langsung dengan nilai dan norma di dalam Islam. Baik, langsung saja kita akan mencari tahu pengertian pendidikan Islam secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian filsafat pendidikan Islam secara ontologi itu dapat diartikan pendidikan Islam di sini menggunakan ontologi itu sebagai cara untuk mengetahui tentang hakikat dari pendidikan Islam sesuai dengan arti dari ontologi sendiri, yaitu mencari hakikat sebuah ilmu. Kemudian yang kedua, epistemologi. Dalam epistemologi, filsafat pendidikan Islam menggunakan epistemologi itu sebagai kajian untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh ilmu di dalam pendidikan Islam. Baik, yang ketiga atau yang terakhir, aksiologi. Di sini pendidikan Islam memandang aksiologi itu atau menggunakan aksiologi itu sebagai bagian yang lebih difokuskan untuk menanyakan kegunaan dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Kemudian kita akan coba cari tahu juga tentang ruang lingkup, atau kita akan gambarkan, deskripsikan ruang lingkupnya dari ontologi, pendidikan Islam secara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Yang pertama secara ruang lingkup dari ontologi dan pendidikan Islam. Ontologi dalam kajian ini lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan. Sedangkan hakikat pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia. Dalam konteks ini yang berusaha disentuh oleh ontologi itu pendidikan yang mencoba mencari hakikat dari sebuah pendidikan dan hakikat manusia. Ya, ontologi itu mencari hakikat dari pendidikan itu apa sih, dan hakikat manusia itu seperti apa sih. Dari pemahaman tersebut sudah tentu hakikat pendidikan atau ontologi pendidikan itu berakar dari kebutuhan hidup seorang manusia yang berkenaan dengan proses berpikir berkemandirian dalam berbagai macam hal, baik dalam kemandirian berpikir. Kemudian pendidikan ditujukan untuk membawa manusia itu mengenal hakikat segala sesuatu, baik alam, dirinya maupun Tuhan. Kemudian dalam kerangka pendidikan Islam, maka hakikatnya lebih diarahkan untuk mengenal hakikat alam, dirinya dan Tuhannya. Kemudian itu hakikat tentang ketiganya tadi itu memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Baik, jadi ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Baik, langsung saja kita akan memasuki poin yang kedua tentang deskripsi dari ruang lingkup yang kedua, yaitu epistemologi. Di sini epistemologi di sini itu kita tahu dulu prinsipnya, prinsipnya dulu kita ketahui, yaitu untuk memperjelas kedudukan manusia di dalam ranah pendidikan. Jadi ruang lingkupnya di sini untuk mencoba menjelaskan kedudukan manusia di ranah pendidikan dan mengenai pendidikan, memperoleh pengetahuan dan
cara kita bagaimana sih itu memperoleh pengetahuan. Jadi di dalam hal ini itu Tuhan merupakan sumber tertinggi. Sudah jelas kita ketahui memang di dalam Islam Tuhan atau dalam bentuk perkataannya di dalam Al-Quran itu merupakan sumber tertinggi dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan Islam tadi, di samping pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kemudian kita masuk yang penjelasan yang ketiga, yaitu dari aspek aksiologi. Adapun konsep yang ditawarkan pada kajian ini itu memiliki ruang lingkup yang lebih membatasi tentang nilai dari diadakannya pendidikan Islam. Selain pendidikan diarahkan untuk membawa manusia kepada realitas tertinggi di dalam hidupnya, namun Islam di sini sebagai agama yang relevan dengan tuntutan zaman harus bisa memberikan sebuah resolusi nilai di dalamnya. Untuk itu pendidikan Islam memberikan sebuah konsep yang komplit, baik itu nilai spiritual, teoritis, dan nilai praktis. Adapun tujuan akhir dari setiap nilai tersebut adalah upaya untuk membawa manusia kepada realitas hidup tertinggi, yaitu kepada Tuhannya. Kemudian dari ketiga tadi itu dapat kita katakan bahwa baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam tujuannya ya adalah untuk sampai kepada Tuhan. Nomor 2, jelaskan aliran pendidikan konservatisme, aliran pendidikan rasional religius atau aliran pendidikan religius rasional, dan aliran pendidikan pragmatisme. Baik, langsung saja yang pertama, aliran pendidikan konservatisme. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu sama-sama apa sih itu konservatisme sendiri. Artinya konservatisme itu adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Jadi pengertian dari pendidikan konservatif ialah sebuah pendidikan. Sebelumnya kita akan ketahui juga dulu awal dari pendidikan itu. Pendidikan konservatif ini berawal dari sebuah bangunan filosofi yang cenderung mengarah kepada aliran filsafat pendidikan yang teorinya adalah teori esensialisme dan perennialisme. Kemudian konsep pendidikannya di sini itu lebih bersifat tidak berkembang, juga kurang terbuka terhadap pandangan baru, eksklusif. Jadi pendidikan ini pendidikan yang tidak jauh dengan proses transfer nilai yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seorang insan atau manusia. Kemudian yang kedua itu ada tadi kita kenal dan kita ketahui yang bernama aliran pendidikan religius rasional. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak menghantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna dan bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang. Bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Sesuai dengan namanya religius rasional yang lebih menekankan nilai-nilai religi keagamaan. Baik, kemudian yang ketiga yang telah kita ketahui juga bersama ada yang dikenal dengan aliran pendidikan pragmatisme. Pragmatisme ini merupakan sebuah aliran filsafat yang pendidikannya yang pendidikan itu mengajarkan bahwa yang benar itu adalah sesuatu yang terbukti, yang bisa dibuktikan, yaitu dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenaran pragmatis ini adalah kebenaran yang bisa dikatakan bermanfaat. Baik. Nomor 3, menjelaskan konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jarnuzi, dan Abdullah Nasih Ulwan. Baik, yang pertama, konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ia menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati. Sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, dan memandang manusia itu bersifat teosentris. Sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia.
Kemudian yang kedua itu ada konsepnya milik Ibnu Khaldun. Nah, konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu ialah sebuah penerangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individunya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada konsep pendidikan menurut ulama kita atau ulama Indonesia, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, konsep pendidikannya yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab mulai dari tingkatan rendah sampai ke tingkatan yang tertinggi. Ini dibuktikan dengan dibangunnya pondok-pondok pesantren. Salah satunya ialah pondok pesantren Tebu Ireng yang menghasilkan para ulama besar. Selanjutnya yang keempat adalah konsep pendidikan menurut Al-Zarnuji. Menurut beliau, konsep pendidikannya yaitu sebuah proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, guna mendekatkan diri kita itu kepada Allah demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian adapun yang terakhir, yang kelima, yaitu konsep pendidikan menurut Abdullah Nasih Ulwan. Menurut beliau, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, konsep pendidikannya ialah pendidikan yang memperhatikan 4 hal. Yang pertama akidah, pendidikan akhlak, pendidikan akal, dan pendidikan sosial. Nomor 4, jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana sih kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja yang pertama kita akan coba mengkaji atau membahas filsafat pendidikan idealisme. Apa sih ciri khasnya? Jadi filsafat idealisme ini merupakan sebuah filsafat yang memiliki ciri-ciri itu lebih kepada hal-hal yang bersifat ide atau yang bersifat gaib bahasanya, ya, atau seperti gagasan mungkin. Nah, jadi di sini berpemahaman bahwa pengetahuan dan kebenaran itu paling tertinggi adalah ide atau gagasan. Jadi sudah jelas ciri khasnya adalah ide-ide dan gagasan. Baik, tapi di mana ide itu berasal dari diri sendiri, bukan dari hal-hal yang gaib. Kemudian apa sih kontribusinya bagi pendidikan Islam? Jadi di sini filsafat pendidikan idealisme memberikan sebuah kontribusi berupa konsep filsafat yang membahas tentang logika bahasa, matematika, yang dimana akan memperoleh porsi yang besar dalam kurikulum sekolah. Inilah konsep pendidikan yang didapat dari pandangan idealisme. Kemudian selanjutnya adalah filsafat pendidikan realisme. Jadi ciri khas dari filsafat pendidikan realisme adalah menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini itu memiliki proses secara bertahap, di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Adapun kontribusinya terhadap pendidikan Islam itu ialah filsafat ini memberikan sebuah metode belajar yang demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi itu bahasa sederhananya adalah pemeragaan materi atau praktek-praktek, sehingga dalam belajar Islam tidak hanya teori yang didapatkan oleh siswa, tapi juga praktek langsung yang nantinya hal itu akan membuat lebih efektif bagi pelajar untuk menyimpan pelajarannya di dalam memori otak dia. Kemudian yang ketiga, aliran filsafat pendidikan materialisme. Adapun ciri-cirinya dari materialisme ini, dia itu segala sesuatunya itu berasal dari suatu, yaitu materi, dikenal dengan nama materi sesuai dengan namanya materialisme tadi, yaitu dalam artian tidak mengakui hal yang gaib sebagai alat pencapaian ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam hukum, menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak.
Kemudian apa sih kontribusinya dalam pendidikan agama Islam? Kontribusinya terhadap filsafat pendidikan Islam itu lebih mengarah ke hasil belajarnya, di mana filsafat materialisme ini menekan sebuah perubahan perilaku sosial dari hasil belajar, sehingga dalam mempelajari Islam sekiranya akan menghasilkan manusia yang berakhlak karimah. Kemudian yang keempat, ada yang kita telah ketahui tadi yang bernama aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Kita akan mengetahui apa sih ciri khas dari filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat ini memiliki ciri-ciri yang dimana dia mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan. Cirinya itu dia harus segala sesuatu yang dibuktikan. Kemudian ada tambahan, yaitu dengan melihat akibat dan manfaatnya hasilnya, yaitu yang hasilnya itu secara praktis. Jadi kesimpulan dari ciri khasnya itu ialah sesuatu yang terbukti, kemudian bermanfaat, dan sifatnya adalah praktis. Kemudian kita akan juga mengetahui kontribusi dari aliran filsafat pendidikan pragmatisme terhadap filsafat pendidikan Islam. Jadi kontribusinya itu memberikan sebuah pemahaman, sebuah tujuan, konsep tujuan dari pembelajaran Islam, yang dimana tujuannya yaitu adalah bagaimana anak didik itu mampu memberi kontribusi di dalam lingkungan tempat dia tinggal, serta menambah pengalamannya untuk penemuan hal-hal baru dalam kehidupan sosial dan pribadinya. Kemudian lanjut yang kelima ialah aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Ciri khas dari filsafat pendidikan eksistensialisme ini merupakan ialah sebuah motif pokok yang dimana itu merupakan apa yang disebut eksistensi. Motifnya yaitu apa yang disebut dengan eksistensi ya. Kita akan ketahui apa sih itu eksistensi. Eksistensi itu ialah cara manusia bereksistensi harus diartikan secara dinamis dalam filsafat eksistensialisme. Sehingga di dalam filsafat eksistensialisme itu manusia dipandang sebagai yang terbuka, dan filsafat eksistensialisme itu memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensial. Kemudian kontribusinya di dalam filsafat pendidikan Islam yaitu adalah jika kaum eksistensialisme itu memandang penekanan kurikulum itu pada kajian humanitis atau lebih ke manusia berbudaya atau manusia yang lebih halus, maka di sini dalam kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya juga demikian. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam kajian humanitisnya juga harus mendapatkan porsi tambahan untuk diberikan kepada peserta didik, karena pada akhirnya peserta didik kelak akan terjun ke masyarakat, menjadi bagian masyarakat, maka pengetahuan tentang bagaimana ia bermasyarakat menjadi sangat penting. Kemudian lanjutnya aliran pendidikan filsafat progresivisme. Ciri-cirinya ialah di mana di sini manusia itu mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis dengan menggunakan pikiran dan kekuatannya sendiri. Jadi lebih bersifat mandiri. Jadi di sini adalah ciri-cirinya bersifat mandiri. Kemudian apa sih kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam? Kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam dalam pandangan kaum progresif ialah pembelajaran itu diarahkan pada pola pikir rasional. Maka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga diarahkan kepada pembentukan pola pikir rasional dari dalam diri siswa, sehingga mereka itu menjadi cerdas yang kemudian dapat memberi kontribusi pada anggota masyarakat lainnya. Kemudian yang ketujuh ialah aliran filsafat pendidikan perennialisme. Aliran ini itu memiliki ciri khas, yaitu perennialisme ini mengambil suatu jalan regresif atau kembali kepada nilai-nilai dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau.
Jadi ciri khasnya itu dia lebih ke masa lampau, lebih tradisional. Dan adapun kontribusinya terhadap pendidikan Islam ialah memberikan sebuah pemahaman bahwa filsafat Islam itu dalam konteks pendidikan seharusnya mampu mengelaborasikan tentang pentingnya pewarisan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik, untuk menanamkan sebuah kesadaran bahwa ada ketersambungan antara ajaran Islam dengan transformasi zaman dan tempat. Baik, selanjutnya ialah filsafat pendidikan esensialisme. Apa sih itu ciri-cirinya? Yaitu ciri-cirinya di sini minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik. Itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa, yang dimana itu sangat melekat pada masa balita. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri itu harus menjadi tujuan pendidikan. Kemudian apa sih kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam? Kontribusinya terhadap pendidikan Islam itu lebih mengarah ke kurikulum. Maka kurikulum pendidikan agama Islam hendaknya berisi hal-hal yang bersifat mendasar yang ingin ditanamkan ke dalam peserta didik, terutama nilai-nilai yang penting, esensial yang ingin ditanamkan kepada peserta didik selain nilai-nilai keimanan. Ialah apa itu nilainya? Yang pertama nilai kemanusiaan, dan yang kedua adalah nilai-nilai sosial. Nomor 5, berikan tanggapan terhadap konsep merdeka belajar dalam perspektif pendidikan agama Islam. Baik, sebelumnya kita akan coba mengulas dulu tentang konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar ini itu merupakan sebuah konsep belajar yang dimana dimerdekakan orang yang belajar, atau dalam artian diberi kebebasan, diberi keleluasan, atau diberi tempat yang nyaman, tempat dia memilih, dan dengan kata lain tidak ditekan atau tidak dipaksakan dalam hal belajar. Dan tanggapan saya tentang konsep ini adalah memang seharusnya ya dalam belajar itu seperti itu, karena kita ketahui jika seseorang itu belajar sesuatu namun dia tidak suka, atau dalam hal hanya mengikuti formalitas atau bahkan dipaksakan, maka hasilnya pun tidak bakal efektif. Sangat sulit untuk mendapatkan ilmu itu tadi, karena memang pada dasarnya dia sudah tidak menyukai. Sehingga banyak kita lihat misalnya di sekolah-sekolah, banyak anak-anak atau siswa-siswa itu yang memang tidak menginginkan pelajaran tersebut, akan tetapi dia tetap mengikutinya, sehingga bisa dilihat nilainya sangat turun. Mungkin pemahamannya kurang dapat di situ, atau lebih susah memahami materi yang disampaikan. Jadi di sini sebenarnya konsep ini memang harus diterapkan, dan apabila ini diterapkan dalam Islam sangatlah baik sekali, karena pun di dalam Islam juga seperti demikian, akan terdapat banyak pembelajaran di dalamnya, harus dimana dalam mempelajarinya harus bersifat tenang, tidak ada paksaan, atau dengan kata lain dia menyukai pelajaran itu, karena memang Islam sejak awal itu mengajari sebuah kemerdekaan termasuk dalam cara belajar. Hal ini dapat kita ketahui atau dapat kita lihat tuh dalam sejarah kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Nah, belajar dalam Islam itu pada kondisi tertentu itu tidak lagi dibatasi oleh waktu. Mungkin contohnya ialah misalnya para nabi yang belajar melalui alam mimpi. Kemudian jadi tanggapan saya dari merdeka belajar ini ialah belajar secara merdeka, yakni itu tanpa ada rasa terpaksa, merupakan modal besar dalam mendidik diri. Jadi sangat efektif jika diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pendidikan agama Islam.